Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu. Ku naikkan syukurku pada
cintamu Yesusku. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Kau sungguh baik bagiku, Kau sungguh baik bagiku. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau sungguh baik bagiku, Kau sungguh baik bagiku. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar lebih lagi Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sampaikan Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan. Berbicaralah sebebas-bebasnya Tuhan. Dan biarlah setiap daripada kami yang mendengarkan Tuhan, kami boleh mengerti akan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami tetap menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tak terasa kita sudah sampai ke penghujung bulan Juni, yang dimana di bulan Juni ini masih sama, kita masih bertemakan faithful to the king, atau kesetiaan kepada raja. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara, atau kita akan membahas tentang kesetiaan itu seperti apa, dan bagaimana sebenarnya kesetiaan itu boleh timbul. Karena dan itu sebabnya saya memberikan judul pada malam hari ini, yaitu kejar dan kerjakanlah kesetiaanmu. Karena seperti ini, kesetiaan itu tidaklah muncul begitu saja. Ada proses, ataupun kesetiaan merupakan sesuatu hal yang memang perlu diusahakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22, dikatakan di situ adalah tetapi buah roh ialah semua buah-buah roh yang ada di situ, dan salah satunya termasuk adalah kesetiaan itu sendiri.
Nah, kalau kita mengatakan tentang buah roh, buah itu nggak akan datang begitu saja. Buah tidak akan datang begitu saja. Buah tidak bisa dinikmati begitu saja. Ada proses sebelum tumbuhan ataupun tumbuhan itu bisa berbuah. Sebelum dia berbuah, dia akan bertumbuh dulu. Sebelum dia bertumbuh, dia bertunas dulu. Masih tunas yang kecil, dia akan bertunas dulu. Dan sebelum dia bisa bertunas, dia pastinya akan berakar dulu sampai dia mendapatkan sumber air. Dan sebelum dia mendapatkan sumber air, pastinya biji atau sebuah biji dari tumbuhan itu haruslah ditanam dulu. Nah, jadi ada proses mulai dari tertanam, berakar, bertunas, bertumbuh besar, dan akhirnya sampai kepada berbuah yang lebat. Itu semua merupakan proses yang harus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya pada intinya apa yang ingin disampaikan adalah seperti ini, bahwa ada proses, adanya proses mulai dari benih firman tertanam dalam kehidupan kita sampai benih firman itu bisa bertumbuh besar dan di akhirnya akan bisa berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertumbuhan itu diberikan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 6, dikatakan di situ Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Jadi bagaimana Allah memberikan pertumbuhan, itu merupakan suatu tanda tanya besar ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti, kalau kita sudah memahami isi firman Tuhan, banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang sebenarnya melalui hal-hal itu Tuhan sedang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali yang sangat teramat dekat dengan kita adalah melalui firman-Nya, yang artinya Tuhan memberikan firman-firman itu semua adalah untuk memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Nah, bukan hanya sekedar mendengar. Kalau kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan dan kita tidak melakukannya, itu tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi pertumbuhan apa-apa. Justru ada tantangannya di situ adalah ketika kita diminta untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi kita juga menjadi pelaku firman. Jadi yang pertama adalah melalui firman-Nya, yaitu menjadi pendengar firman dan juga menjadi pelaku firman. Yang kedua adalah melalui Tuhan juga memberikan pertumbuhan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, yang artinya setiap jam-jam doa kita, jam-jam saat teduh kita, itu semua akan memberikan kita pertumbuhan rohani yang akhirnya akan membuat kita mohon maaf saudara sekalian, yang akan membuat pertumbuhan rohani kita menjadi semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin dewasa. Jadi sangat penting bahwa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan siang dan malam, yang kita renungkan setiap harinya, itu juga dibarengi dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Dan yang satu lagi hal yang paling terpenting adalah melalui komunikasi dua arah dengan Tuhan. Apa itu komunikasi dua arah? Itu adalah doa. Doa kita, doa pribadi kita, saat teduh pribadi kita bersama dengan Tuhan, itu semua adalah hal-hal yang membuat kita menjadi lebih dekat lagi, menjadi hal-hal yang akan membuat pertumbuhan rohani kita menjadi semakin hari semakin dewasa. Kita nggak bisa menjadi bayi-bayi rohani terus, ataupun mungkin benih firman Tuhan yang ada di dalam diri kita itu akan menjadi benih terus, atau hanya sekedar berakar terus tapi tidak pernah bertunas dan bertumbuh. Karena sekali lagi kesetiaan yang kita sedang pelajari atau sedang kita diskusikan pada malam hari ini, itu merupakan buah roh, ya. Itu merupakan buah roh. Dan kalau kita lihat dari prosesnya, buah roh tidak datang begitu saja dan ada proses yang perlu dikerjakan. Dan dalam proses itu, kesetiaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan setia dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan terus-menerus memberikan pertumbuhan. Sedikit demi sedikit pertumbuhan itu ada. Pertumbuhan itu tetap terus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara sekalian, maka saya mau katakan seperti ini, bahwa kesetiaan merupakan karakter orang yang menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidupnya.
Sekali lagi saya mau katakan, kesetiaan merupakan karakter orang yang menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi dengan kata lainnya sama artinya, yaitu kesetiaan adalah buah yang pada hakikatnya dihasilkan oleh warga-warga kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Sekali lagi saya mau katakan, dengan kata lain, kesetiaan itu sendiri adalah buah yang pada hakikatnya dihasilkan oleh warga-warga kerajaan sorga. Kenapa saya katakan pada hakikatnya? Karena belum tentu semua orang dapat melakukannya, dapat menjadi setia. Saya bukan katakan orang-orang yang di dalam Tuhan saja, tapi semua orang belum tentu bisa melakukan kesetiaan itu sendiri. Tapi saya percaya apa yang saya percaya pada malam hari ini, dan ini menjadi sebuah hal yang memang saya tetap terus perkatakan dalam kehidupan saya bahwa saya adalah warga kerajaan sorga. Jadi ketika saya adalah warga kerajaan sorga, dan kesetiaan merupakan buah yang harus keluar dari kehidupan saya. Bukan karena itu sesuatu hal yang difirmankan oleh Tuhan, tapi karena saya tahu identitas saya sebagai warga kerajaan sorga. Saya tahu identitas saya sebagai anak-anak Allah, dan itu sebabnya adalah wajar bahwa kesetiaan adalah merupakan buah yang keluar dari kehidupan saya. Ya, jadi saya mau katakan sekali lagi, kesetiaan adalah buah yang dihasilkan oleh warga-warga kerajaan surga. Nah, kita beralih lagi bahwa sekali lagi bukan hanya di Galatia 5 tadi yang merupakan dikatakan buah roh, kesetiaan adalah salah satu dari buah roh, tapi kita bisa lihat juga bahwa ada proses ini dikatakan juga Paulus juga mengajarkannya kepada Timotius. Kita bisa lihat di 1 Timotius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian, tetapi engkau hai manusia Allah, ya, sekali lagi manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kita boleh baca di ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu banyak hal yang diajarkan oleh Paulus, dan ini dikatakan di ayat yang ke-11, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, dikatakan di situ ada satu kalimat perintah, kejarlah, dan sama juga dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 22. Di 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan begini, demikian, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, dua ayat ini adalah sama artinya atau maknanya hampir berdekatan, tapi yang mau dipastikan oleh Paulus pengajarannya atau dalam suratnya kepada Timotius adalah engkau kejarlah, engkau sebagai orang-orang kerajaan Allah, engkau sebagai orang-orang sebagai anak-anak Allah, kejarlah yang namanya perkara-perkara ilahi. Kejarlah setiap perkara-perkara ilahi yang ada, yang selalu ada, yang ada difirmankan dalam firman Tuhan itu sendiri. Banyak sekali perkara-perkara ilahi, terutama di 2 ayat ini kalau kita mau lihat, ada yang namanya keadilan, ada yang namanya kasih, kesabaran, kelembutan, dan itu semua termasuk salah satunya adalah kesetiaan. Jadi kesetiaan itu bukanlah sesuatu hal yang muncul begitu saja sekali lagi, tapi itu merupakan suatu hasil, suatu buah-buah roh yang perlu dihasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi saya mau katakan, jadi kalau masih ada yang berpikir bahwa kesetiaan datang dengan sendirinya, mari kita ubah cara berpikir kita. Karena kesetiaan tidak datang begitu saja, tapi kesetiaan itu ada proses yang perlu terjadi dalam kehidupan kita untuk kesetiaan itu boleh terjadi. Ya, bahkan sebagai Bapa yang baik, kalau kita mau katakan gini, bahkan sebagai Bapa yang baik, Tuhan tidak memaksakan ketaatan dan kesetiaan pada manusia. Meskipun sebenarnya itu sangat mudah untuk Tuhan, ya. Saya katakan itu sangat teramat mudah untuk Tuhan melakukannya. Tapi Tuhan dalam rupa Yesus Kristus mau menjadi model ketaatan dan kesetiaan itu sendiri. Yang artinya gini, sebenarnya sangat mudah kalau Tuhan
Gini ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang suka sama proses. Tuhan nggak suka sesuatu yang instan, tapi Tuhan suka proses yang terjadi untuk mendatangkan sesuatu hal yang baik. Salah satunya yang kita sedang pelajari saat ini adalah tentang kesetiaan, ya, tentang kesetiaan itu sendiri. Nah, jadi Tuhan mau mengajarkan bahwa kesetiaan juga perlu proses. Bahkan Tuhan tidak memaksakan, "Hey, kamu harus setia." No, Tuhan memberikan free will kepada manusia. Tuhan memberikan kehendak bebas untuk manusia boleh memilih mau menjadi mau setia atau tidak kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya ada lagi nih, Tuhan turun bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan umat manusia, tapi dia jadi modelnya. Dia jadi model, ini loh kesetiaan. Ini loh kesetiaan, ini loh ketaatan. Wow, luar biasa Tuhan kita. Dia mau menjadi model untuk menunjukkan bahwa bahwa proses itu harus terjadi. Proses itu baru harus terjadi. Bayangkan Tuhan Yesus itu hanya 3,5 tahun dia berkarya dalam dunia, ya. Di bumi dia berkarya hanya 3,5 tahun. Tapi dia mulai berkarya di umurnya yang ke-30. 30 tahun dia harus laluin itu sebagai manusia. Untuk apa? Kalau bukan untuk sedang mengajarkan kita bahwa perlu ada proses untuk dilalui sebelum Tuhan betul-betul sebelum hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Jadi saya mau katakan seperti ini, perkara-perkara kecil yang dengan setia kita lakukan dalam kehidupan kita merupakan hal-hal yang akan membangun karakter ilahi. Karakter ilahi dalam hal ini kita berbicara tentang kesetiaan. Di akhir sharing saya pada malam hari ini, mari jadilah pribadi yang setia, sama seperti Allah setia kepada kita umatnya. Kejarlah semua perkara ilahi dan kerjakanlah itu. Kejarlah semua perkara ilahi dan kerjakanlah itu. Jangan hidup dalam kedagingan yang akan menjauhkan kita dari menghasilkan buah-buah roh. Setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mendatangkan atau Tuhan akan mempercayakan kepercayaan atau kesetiaan ataupun perkara-perkara yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah remehkan melakukan perkara-perkara yang kecil. Jangan pernah remehkan. Tetap setia lakukan bagian kita dimanapun Tuhan sedang menempatkan kita saat ini. Tetaplah setia. Ada reward, ada hadiah yang Tuhan sedang sediakan, yang sudah Tuhan sediakan untuk orang-orang yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sama seperti Engkau setia dalam kehidupan kami, kami juga Tuhan mau belajar untuk setia. Prosesnya mungkin panjang Tuhan, tapi kami mau Tuhan mulai setia dalam perkara-perkara kecil dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami setia Tuhan, supaya apa? Supaya pertumbuhan itu Tuhan, pertumbuhan dalam kerohanian kami itu boleh terjadi Tuhan. Ketika kami mau setia melakukan firman-Mu, kami mau setia merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami gak cuma setia mendengar, tapi kami setia untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami betul-betul inginkan Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena sepanjang hidup kami Engkau setia Tuhan. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Pimpin kami, sertai kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, bisnis kami sepanjang minggu ini Tuhan. Keluarga kami Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada dalam keluh kesah Tuhan Engkau hiburkan. Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kami Tuhan Yesus. Dalam segala sesuatu yang sedang kami alami saat ini Tuhan, sekali lagi kami mau perkatakan Tuhan, Engkau tetap baik dan Engkau tetap setia Tuhan.
ada bersama-sama dengan kami. Ini seru doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.